semangat, tepalkan tangan persatuan, nyalakan kawan, api bergerakkan, satukan diri, gemakan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, seluruh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan. Seluruh kader, simpatisan dan juga calon DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, calon DPR RI dan DPD RI. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membuka posko kemenangan. Disinilah tempat berdiskusi bersama untuk kemenangan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jawa Timur. Dengan demikian, atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan bumi dan langit dan kita semua, dan juga dengan penyertaan Tuhan, kita akan menang untuk meletakkan dasar Provinsi Papua Pegunungan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Untuk itu saya hari ini secara resmi memotong pita untuk menggunakan tempat ini untuk berdiskusi dalam waktu kurang lebih 28 hari. 28 hari menuju kemenangan bersama untuk PDI Perjuangan. Tepalkan tangan persatuan, nyalakan kawan, api bergerakkan, satukan diri, gemakan bukit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya. Kepada Ketua DPD dalam hal ini Bupati Nunuan Bintang dengan rombongan yang hadir, dan saya hormati juga setiap tokoh-tokoh intelektual PDI Perjuangan yang selalu partisipasi dan mendukung yang hadir. Terima kasih banyak. Dan saya hormati para caleg dari DPR RI, DPD dan DPR Provinsi, DPR Kabupaten Jawa Timur, 35 calon yang hadir. Bahkan juga saya banggakan setiap pendukung dari 7 dapil yang hadir. Saya hormati semua. Wah. Terima kasih. Mempersingkat waktu, saya langsung sampaikan tujuan daripada kegiatan kami hari ini. Hari ini kami PDI Perjuangan melaksanakan konsolidasi dan bimtek para caleg yang Bapak Ibu sudah utus untuk siap bertarung pemilu 2024, itu 35 orang untuk PDI Perjuangan Kabupaten Jawa Timur.
Dan hari ini kami akan konsolidasi, BIMTEK mengarahkan mereka bagaimana strategi untuk kemenangan mereka. Nanti kami akan dikhususkan ruangan ini dipimpin oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Pegunungan telah hadir, dan bersama beliau kami akan BIMTEK kemudian mengarahkan strategi kami akan bicarakan. Di situ bagaimana kami juga meraih kemenangan untuk kabupaten, provinsi, pusat, baik itu DPD, DPRD, dan Presiden. Bagaimana kami akan menentukan kemenangan tanggal 14 Februari 2024. Semua kami akan meeting di sini. Dan saat meeting yang bisa masuk adalah calon 35 calon dari kabupaten, kemudian 10 calon dari provinsi, DPD, dan DPRD. Yang itu yang bisa masuk. Selain itu Bapak Ibu bisa makan dan bisa pulang. Nah, ini sebatas informasi juga kami perlu sampaikan. Tapi kami sampaikan bahwa kami PDI Perjuangan yang hari ini kami lakukan ini adalah termasuk juga kampanye tertutup. Kampanye itu ada 3 hal. Ada kampanye terbuka, tertutup, dan terbatas. Jadi bagian yang kami lakukan ini adalah tertutup. Jadi kampanye terbuka kami tidak lakukan lagi karena kami sudah lakukan melalui kampanye tertutup. Itu sebatas informasi yang kami perlu sampaikan bahwa seperti itu. Kemudian yang berikut kami sampaikan bahwa untuk tanggal 14 Februari 2024 kami mohon Bapak Ibu yang sudah tunjukkan masa ini, kami pastikan itu basis PDI Perjuangan. Masing-masing dapil tolong menentukan calon yang kami sudah kirim. Saya sebagai Ketua Bapilu Kabupaten Jahukimo, bahkan juga di provinsi saya sebagai sekretaris internal DPD juga, sekaligus saya mengambil alih di sini untuk bagaimana menentukan kemenangan. Kita di Jahukimo ini non-seat, sehingga saya ambil alih semua kegiatan. Jadi yang kurang-kurang dalam kegiatan seperti ini, mohon maaf karena kami belum punya anggota DPR di sini. Saya sementara anggota DPR provinsi sendiri yang bisa bagaimana merangkul, membawa DPC Jahukimo ini, dan seperti partai lain kami juga bagaimana mendapatkan hak yang sama, kami juga harus ada kursi. Itu target. Tapi kami pastikan dengan calon yang sudah masuk ini punya basis yang kuat, punya kekuatan massa yang sudah siap, sehingga kami pastikan 2024 saya pastikan setiap dapil satu kursi itu sudah harga mati, maka 7 kursi kami sudah targetkan. Maka kami minta tolong bahwa Bapak Ibu yang sudah hadir ini, kami pastikan ini basis PDI Perjuangan untuk kabupaten, provinsi, pusat, dan presiden. Yang ini kami harus kerjasama, dan ini kami harus bertarung. Tidak boleh ada yang setengah-setengah jadi merah. Artinya kita sudah pakai merah, berarti dalam merah, luar merah, kita harus merah dari bawah sampai atas. Jangan hanya daerah untuk jadi merah, kemudian tengah untuk provinsi di situ jadi biru, kemudian untuk pusat di sana jadi kuning. Tidak boleh. Kita kalau merah berarti atas bawah itu harus merah. Jadi kita harus menangkan PDI Perjuangan dari kabupaten sampai dengan pusat. Kira-kira siap masa pendukung? Saya tanya masa pendukung. Kira-kira siap menangkan PDI Perjuangan? Siap. Mana suaranya sekali lagi? Siap menangkan PDI Perjuangan? Siap. Baik, terima kasih. Saya menunggu kata-kata Bapak Ibu siap untuk memenangkan PDI Perjuangan, sehingga saya berharap tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, jangan lupa coblos nomor urut 3 PDI Perjuangan. Dari situ lihat calon, kembali lagi dia ada di nomor berapa, nomor berapa. Kamu hargai saya kan tidak? Siap. Saya minum karena suara ini sudah dimerahkan. Jadi saya harap di Jahukimo juga itu kasih merah. Target minimal kan 7. Itu rebutkan 35 kursi DPR Jahukimo, jadi boleh lebih, tapi target minimal itu 7 setiap dapil 1. Tapi kalau boleh bisa lebih sumbangkan supaya bisa kuat di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di Kabupaten Jahukimo, dan utusan ke provinsi mereka balik dukung. Terakhir, saya mau ingatkan bahwa DPR RI itu tidak boleh bermain. Karena apa? DPR RI itu dia punya porsi anggaran dan alokasi untuk pembangunan. Anggota DPR RI itu punya. Selama ini kita kasih orang lain, jadi orang biasa bawa ke tempat lain. Jadi harap dukung Arif, ini kami sudah siapkan
siapkan kader ini, jadi nanti dia akan konsisten untuk bagaimana memperjuangkan program pembangunan di kabupaten di Papua Pegunungan, termasuk bagaimana harus kasih konek cepat jalan yang ada sedang terhenti dari Jaukime ke Oksibil. Itu tugas dia. Coba dia kawal tahun 2025 itu harus dia pastikan untuk tembuskan ke Oksibil. Itu tugas DPR RI karena ini jalan nasional. Nanti dia pastikan Jayapura Oksibil harus tembus. Itu dia. Dari sini yang ke Wamena itu tugas DPR RI, cuma anggaran besar dia masuk. Kita di sini di APBD itu dana terbatas, jadi bikinnya juga nanti lambat begitu. Tapi dengan DPR RI yang kita siapkan, itu kita akan suruh dia kawal. Setiap tahun itu harus ada paket untuk wilayah kita menghubungkan. Sekarang yang menjadi daerah terisolasi itu hanya kami Jaukime dan Pegunungan Bintang. Teman-teman di atas itu akses sudah connect semua. Sudah connect Tolikara, connect Lanija, connect Mamteng, connect Jalimo, Jayapura. Yang sekarang itu hanya kita Pegunungan Bintang dan Jaukime. Sehingga dia ini kita akan tugaskan untuk kawal itu tembus Oksibil. Terus di sini sudah oke. Jadi dari sini langsung barang masuk ke Oksibil supaya tidak pada Jayapura yang harga mahal-mahal. Itu tugas DPR RI. Kalau kita kasih orang lain, itu dia tidak paham tentang kebutuhan daerah. Jadi harap nanti dukung beliau bungkus kasih 150.000 dari Jaukime. Supaya dari sana 100 sudah 250.000, dari Toli 150 dia bisa dapat 300 lebih, dia bisa masuk langsung. Satu kursi dari 3 jatah DPR RI Papua Pegunungan, 1 untuk PDI Perjuangan. Seperti itu. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Ini adik-adik juga, pemuda, mama-mama, ibu-ibu, semua intelektual Jaukime yang hadir mendukung PDI Perjuangan, termasuk tokoh-tokoh gereja, adat, semua. Itu saya sampaikan terima kasih. Minta petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan pimpin. Ya, itu suara itu akan menentukan 5 tahun ke depan untuk pembangunan Jaukime. Kepalkan tangan persatuan, nyalakan kawan, api pergerakan, satukan diri, gemakan, bangkit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat. Hari ini kami DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Yahukimo telah melakukan konsolidasi dan BIMTEK kepada caleg DPR Kabupaten 35 calon, DPR Provinsi 10 calon, dan DPR RI dan DPD RI. Kami sudah melakukan konsolidasi dan BIMTEK bagaimana kami memperoleh kursi dari non-seat ini menjadi bisa kami PD Perjuangan memiliki fraksi sendiri, dan bagaimana juga untuk kami merebut kursi DPR Provinsi dari provinsi yang baru ini, bagaimana kami bisa memperoleh kursi 2 dari Dapil Yahukimo, kemudian DPR RI juga bagaimana kami dari fraksi PD Perjuangan untuk mewakili kami 8 kabupaten bisa mengutus salah satu kader terbaik dari PD Perjuangan ada di DPR RI, dan presiden untuk bagaimana kami menangkan suara PD Perjuangan yang ada di 8 kabupaten. Kami sudah meeting dan sudah bicarakan hal strategis kemenangan kami sudah membicarakan dan membahas, dan ini dalam hal konsolidasi dan BIMTEK ini juga dihadiri oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Pegunungan, beliau selaku Bupati Pegunungan Bintang, dan kami sudah melakukan kegiatan, beliau sendiri hadir dan membuka kegiatan dan memberikan kesempatan itu materi bagaimana calon-calon yang kami rekrut setiap dapil ini untuk meraih kemenangan. Kami banyak hal yang sudah diskusikan, dan hasil itu kami juga sudah memastikan bahwa sesuai dengan dapil yang ada, kami pastikan untuk Yahukimo kami akan meraih 7 kursi sesuai dengan dapil yang ada, dan kami pastikan hanya satu kursi dari 7 dapil itu sudah pasti untuk 7 kursi yang kami sudah targetkan, dan tinggal berapa hari lagi untuk kami memastikan per dapil itu untuk meraih kemenangan. Merdeka! Merdeka! Ya, saya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Pegunungan, hari ini saya menghadiri bagaimana menyaksikan konsolidasi organisasi Partai PDI Perjuangan untuk kemenangan PDI Perjuangan di Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo. Karena sesuai target kami dalam Rakerda PDI Perjuangan Papua Pegunungan bahwa setiap dapil ini kami berikan beban untuk sumbangkan ke provinsi 2 kursi setiap dapil, 2 kursi setiap dapil dan 1 DPR RI, dan punya fraksi sendiri di setiap kabupaten dan setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dan sesuai target itu saya sudah saksikan sendiri dan saya optimis bahwa Yahukimo akan mendulang suara PDIP. Terbukti dengan tadi dijemput oleh massa kurang lebih 1.000 sampai 2.000 orang, dan kita hari ini memerahkan kota DKI. Itu artinya itu PDIP bangkit untuk Provinsi Papua Pegunungan, dan kita lihat hasil. Karena saya sudah konsolidasi di Papua Pegunungan, di Kabupaten Jaya, Pegunungan Bintang. Ini saya setelah ini akan ke Toligara, ke Mambramo Tengah, terus ke Yalimo untuk pastikan kesiapan kader-kader di setiap provinsi kabupaten untuk memenangkan PDI Perjuangan di Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memberikan kontribusi 1 kursi DPR RI, DPD RI, dan Presiden Ganjar dan Mahfud untuk menang menjadi RI 1 dan RI 2. Ini kami diinstruksikan dan sudah menjadi kebiasaan, itu instruksi Ketua Umum dan kerja-kerja partai politik, bahwa kader itu harus militan dan merakyat dari bawah. Dia harus bonding dengan rakyat. Hasil itu yang akan kita produksi menjadi anggota parlemen, dan juga nanti kita angkat dia menjadi eksekutif, dalam hal ini bupati, gubernur, dan presiden, untuk memastikan kebutuhan rakyat Papua dan juga rakyat Indonesia itu betul-betul kerja untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Dan itu terbukti 10 tahun presiden dan beberapa kader PDI betul-betul meletakkan dasar untuk pembangunan masyarakatnya betul-betul sejahtera. Sehingga kita tidak banyak kampanye di atas, tapi kita turun ke bawah, langsung merakyat untuk bagaimana bersatu dengan rakyat. Karena PDID
PDIP besar bukan karena presiden, bukan karena bupati, bukan karena gubernur, besar karena rakyat. Itu moto dan ciri dan prinsip dasar perjuangan partai PDI Perjuangan. Baik, terima kasih. Kami atas nama DPC PDI Perjuangan, saya menyampaikan terima kasih atas nama Ketua DPC dan Sekretaris Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Riau Kemo, bahwa hari ini kami sudah resmikan secara resmi untuk membuka posko pemenangan PDI Perjuangan Kabupaten Riau Kemo dengan harapan bahwa target kami untuk memperoleh kursi dari non seat akan besok kita menghasilkan beberapa kursi, yaitu 7 kursi. Itu kesepakatan kami. Kesepakatan kami bahwa kami harus penurunan kursi dan dari 7 kursi menjadi fraksi. Itu harapan kami. Dengan demikian hari ini kami sudah melakukan kegiatan konsolidasi Bimtek calon DPRD Kabupaten dan DPR Provinsi, DPR Kabupaten 35 orang dan DPR Provinsi 10 orang, DPRD 1 orang. Merdeka! 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 Merdeka!